arah Primors, potongnya ke tengah, ke arah Rozok, harusnya cukup fair sih ke tengah kali ini. Dan ya lebih fair, tapi mirip kayak game tadi ya. Ya, Ini kalau zona ke kanan, ini pengulangan banget sih. betul. Ini kalau sampai circle-nya berada di area kanan dan boom, itu berada di Milta Power lalu Prison sampai Lipovka, itu match yang tadi. Match. Tadi Boom Saver nih. Ya, enggak maksudnya match yang pertama. Oh, ini game tadi yang langsung mengulang. Oh, iya. Sebenarnya match kayak gini juga pesawatnya. Tinggal arah zona seperti apa. Kalau sampai betul. Kalau sampai ke arah kanan, ini pengulangan berarti. Ya, kita akan lihat nanti seperti apa dari segi circle-nya. Karena memang jalur pesawat tidak terlalu banyak berubah, tim-tim harus segera menuju ke arah drop zone-nya masing-masing. Mungkin saja lagi-lagi ada pertemuan di saat tim-tim tersebut akan coba untuk mengambil kendaraan-kendaraan untuk nyambung ke arah perkotaannya. Betul, kita bakal lihat juga tampaknya semua tim sudah mulai turun. Tampaknya dari Boom nggak turun Saver nih kali ini ya. Bakal coba untuk maksa untuk ke arah prison yang mungkin cari kendaraan di bagian luar Yasnaya. Kan terlihat dari warna hijau, Ya. ada Kenan yang mulai terpantau. Tidak turun di Saver nih. Ya, kita melihat Severny kali ini kosong padahal garis pesawatnya benar-benar berada di utara. Severny bisa dijangkau dengan cukup mudah dan dengan demikian circle-nya ini adalah benar-benar rematch. Iya, fair. Kali Karena ini fair. sama persis. Betul, tapi ini terbentuk pola loh kalau diperhatikan Sansko ya. Ya, Dan ini bukan cuma sekali 2 kali loh. Kita berapa kali nonton PMPL. Di hari yang sama, itu bisa ada berapa game circle yang sama juga. ya ini yang Apakah ini tanda-tanda bahwa circle ini bisa dibaca? wow, ini menjadi sesuatu yang menarik juga karena lagi-lagi bermain PUBG Mobile kalau kita udah main berulang kali, mungkin pembacaan kita bisa ngambil tempat ini, kita bisa ngambil Ya. batu ini, hal-hal tersebut lah yang menjadi keuntungan kalau kita sudah melakoni berbagai match dalam PUBG Mobile. Betul, ini waktu yang tepat buat para coach online sekarang mulai menganalisa, nggak komentar doang. Ya, itu dia. Pastinya analisa-analisa tersebut lebih dibutuhkan ya Bang Flo. Betul. Untuk kemajuan dari scene kompetitif PUBG Mobile Indonesia. Dan kita melihat Box serta Bigetron di match sebelumnya mereka bertemu. Kali ini nampaknya tidak ada pertemuan yang terjadi, hanya berdekatan saja. Betul, tapi terlihat dari tim Box lebih niat memotongin tim Better. Sehingga Better sekarang harus bertemu sekarang dengan seorang Break MVP yang mulai terpantau dekat dengan area ataupun pemain dari tim BTR. Tampaknya terus dikejar dengan baginya dari Break, memberikan info juga para teman-temannya bahwa BTR depan gua, kejar sekarang. Dan terlihat 2 player dari tim Box menyusul seorang Break dengan kendaraan-kendaraan mereka mengejar tim BTR. 2 player yang sedang coba untuk pindah ke arah farm. Break MVP yang sempat menjadi MVP di final PMWL East saat Bigetron waktu itu bermain di sana juga. Dan kali ini Break bersama dengan pemain-pemain Box akan mengincar Red Alliance yang juga ternyata masih ada jarak di antara mereka sehingga belum ada inisiasi yang dilakukan oleh kedua tim. Wah, ini dari Box niat banget ya untuk ngejarin tim BTR. Kayaknya yang Box pengen lakuin adalah batasin pergerakan BTR, Ya. jangan kasih looting ke arah farm. Halangin mereka ke farm. Sehingga mereka lootingnya minim, lalu mereka bisa perangin. Tapi sekarang udah dari BTR, tampaknya nyampe ke farm. Tapi lihat, deket dengan BTR, udah ada info-info juga dari tim Box bahwa BTR masuk ke rumah ini. Tandain semua. Dan ini mungkin akan ada sedikit split yang dilakukan dong. benar. Ini yang gue bilang nih, dikejar sampai ke arah rumah. Kita bakal ada pemain Box aja lumayan low. Spray dengan M16 dapetin 1. Trading juga terjadi oleh tim BTR, dimana 1-for-1 knock sedang terjadi. 3 dalam posisi knockout, tapi BTR terpisah cukup jauh kali ini. Kita melihat nampaknya Cosmo juga terjadi dengan usinya satu main tumbang, namun ada sebuah sport spray yang dilakukan lagi. Dan ini dia MCT juga digunakan, namun harus tumbang lagi pemain-pemain dari Bigetron. Tersisa setidaknya berarti 1 pemain dari Bigetron yang masih berada di area luar, di compound yang berbeda, menyisakan 1 pemain terakhir yaitu Yuhai. Betul sekali, Yuhai yang masih bisa nembak. Kali ini spray juga kembali dilakukan menuju ke arah pemain-pemain Box, namun terjepit 1 pemain terakhir, last man standing dari Red Alliance. Betul, tampaknya dari tim BTR dipotong pergerakan mereka, ingin dibatasi tempat looting mereka, dan BTR dipulangkan di posisi ke-16, dipotong habis-habisan oleh tim Box. Box Gaming benar-benar niat untuk mematikan BTR di awal permainan. Dan juga ada sebuah taunting yang terjadi. Dan lagi-lagi ingat, ini mungkin saja sebuah gertakan untuk menuju ke turnamen yang lebih tinggi lagi, karena 2 tim ini nantinya akan berlaga di PMPLC harusnya. Betul, tapi jujur ya, terlepas dari ya mungkin niat banget ya matiin BTR di awal-awal, tapi menurut gua apa yang Box lakuin itu cerdas banget. Ya. Menurut gua itu kelemahannya split. Ketika ada tim yang split, kelemahannya adalah mereka nggak menyatu dengan 4 player mereka, yang berarti sangat rentan untuk ditabrak seperti itu. Itu yang Box lakuin. Mereka ngintain tim BTR ini kemana aja playernya. Ketika mereka tabrak, dia nginfo ke 4 player yang lainnya, ke 3 player lainnya, yuk tabrak rumah ini. Mereka cuma berdua.
dapetin 2. Itu udah untung banget di awal-awal. Plus juga kalau BTR tinggal 2, nggak mungkin dong dia looting di farm, pasti mundur. Ya, Farm itu. buat mereka lootnya. Itulah yang terjadi teman-teman semuanya antara Bigetron Red Alliance dari Indonesia berhadapan dengan Box tadi dari Vietnam. Ada sebuah tabrakan yang terjadi membuat Yuhai pemain terakhir pun tidak bisa melakukan banyak hal karena dia sendirian saja. Kita melihat juga rumah yang ditempati oleh 2 pemain dari Bigetron Red Alliance tadi sebenarnya Bigetron sempat mendapatkan 2 pemain dari Box, namun itu tidaklah cukup karena 2 melawan 4 atau 3 lawan 4 tadi. 1 yang di luar, 2 yang di dalam compound, yang di luar juga kenok, yang di dalam compound dua-duanya kenok, sehingga ya itu dia Box pun dengan mudah membuat Bigetron dipulangkan ke arah lobby di posisi ke-16. Iya, sebenarnya suka tidak suka di outplay sih itu kan ya. Itu di outplay, dan mungkin ini juga catatan untuk BTR, apalagi nanti masuk ke kancah saya ya. Itu mungkin bisa terjadi lagi, dan ya namanya udah terjadi sekali, tim-tim lain juga pasti ada take note gitu kayak, oh bisa digini nih tim-tim lain. Gak cuma BTR ya, terlepas dari BTR, tim-tim lain kalau scrapping bisa kita giniin juga nih, kalau memang kita pengen ngerebut scrappingan. Dan ya terutama bagi tim-tim Indonesia, semoga ini jadi bahan evaluasi sih ke depannya, supaya nggak terjadi pada mereka juga, terutama bagi tim-tim yang scrapping. Ya betul sekali, karena balik lagi kalau kata orang-orang makan rengginang di parung panjang, sang pembelajar akan menang bersinar terang di masa mendatang. Jadi lagi-lagi proses pembelajaran inilah yang akan membuat tim-tim dari Indonesia nantinya akan bersinar di masa yang mendatang. Betul, tapi ternyata kita bergeser dikit, tampaknya dari seorang One More Nguyen Tuke ditumbangkan oleh tim EVOS yang tampaknya bergerak dengan cepat juga loh, langsung nyampe ke rumah 12. Mungkin mereka menyadari bahwa tim Box meninggalkan area tersebut, fight dengan BTR, kita bisa ngambil bukit ini, karena kosong. Ini pembacaan kill feed yang baik oleh tim EVOS. Ya ini dia yang ditujukan oleh pemain-pemain dari EVOS. Ribbon melakukan spray juga ke arah satu pemain dari One More Baki yang akan coba diincar di dalam sebuah baginya tadi. Kos terjadi kali ini KF mendapatkan seorang Baki tersungkur ke arah tanah, namun ternyata pemain-pemain dari One More yang lain ngacir dengan kendaraannya. Betul, ini bener-bener, wah ini udah luar biasa banget sih. Ini 200 IQ dan 200 IQ semua. Tiba-tiba dari EVOS membaca kill feed-nya bahwa BTR dan juga Box berantem, nggak mungkin berantem di rumah 12. Ya. Mereka langsung ngisi. One More juga baca hal yang sama. Ini lagi kosong rumah 12 ya, kita rebutin area tersebut. Mungkin karena cukup center juga ke area circle. Sehingga dua tim ini malah clash, dan dari One More kehilangan 2 player mereka. Ini benar-benar top level banget sih gameplaynya. Betul, sebuah kerugian didapatkan oleh One More, namun keuntungan besar kali ini dimiliki oleh tim asal Indonesia yaitu EVOS Ribbon. Kembali kita melihat dari tim lain, Xavier nampaknya sudah mendapatkan sebuah compound tadi berdekatan dengan Livescape sebenarnya, namun Livescape tidak berhenti di area ini, mereka melanjutkan perjalanannya dari sisi lain. Kita melihat juga ini dia dari segi mapnya, boom, mengisi area kanan, Milta Power diisi oleh Kenan dan juga 3 pemain boom yang lain dekat dengan Lipovka, lalu Bonafide. Cepat sekali mereka sudah mengisi area shelter dan juga mansion. Seperti biasa kita melihat, seringkali Bonafide mengisi area tersebut dan seringkali mereka berdekatan dengan RRQ yang juga nampaknya akan menuju ke area yang sama dengan Bonafide. Betul, emang dua tim itu berdekatan banget, dan tentu dengan tim-tim yang turun di area yang berdekatan, rotasi nggak akan beda jauh biasanya. Apalagi tim-tim center ya, kayak Pochinki, School, dan juga area Rozok, itu pasti gitu-gitu aja rotasinya. Tuh, mereka cukup area zona, mereka pasti ngambil ini dan ketemunya di kompang-kompang sekitar, tidak terlalu berbeda jauh. Kita melihat nampaknya ada sebuah unfare yang terjadi. Tadi berhasil nampaknya mendapatkan satu pemain dari V Gaming, tapi trading terjadi kali ini karena Yale pun tersungkur. Cua membantu dari area lain V Gaming 1 untuk 1, namun Jacques sudah berada di area ini bisa menyelamatkan rekannya, dan itu dia Jacques pun mendapatkan 1 elimination, melemparkan granat menuju ke arah Cua yang tadi juga mendapatkan knock ke arah seorang Yale. Cua masih bertahan di belakang smoke-nya, Blue Zone mulai ikut campur dalam fight yang terjadi. Kita melihat juga ada sebuah granat yang on point, Cua bisa didapatkan oleh seorang Jacques dan Jacques bisa menyelamatkan Yale. Betul, kita bakal lihat apakah dari tim Morph masih mengungguli jumlah anggota dari tim VGM. Sekarang Porsche dalam posisi bleeding out, dari Cua juga ke knock out. Morph harusnya mendapatkan 3 poin kill di awal-awal, tapi di lain sisi tidak bakal juga kali ini dari tim Morph bisa juga menyelamatkan Yale yang dalam posisi knock out sementara waktu ini. Tampaknya Morph dibanding game pertama sekarang gantian potongin rotasi orang. Ya, kita melihat Mike T juga akan maju dengan percaya diri mencari pemain-pemain dari V Gaming yang tersisa. Masih ada yang tersungkur ke arah tanah di sebelah kirinya, masih dicari juga, mencari informasi. Spray juga dilakukan tadi, belum berhasil karena memang pemain yang diincarnya berada di area kiri. Tidak sadar nampaknya bahwa Cua berada di belakang dari UAZ-nya. Betul, dan Cua tentunya dengan kondisi dia masih knockout tidak ingin memberikan benefit
Untuk tim Morph dengan memberikan lootingan ya sebisa mungkin nggak kasih looting gitu. Ya, itu yang dilakukan oleh seorang Chua dan nampaknya Morph juga masih mencari karena Morph butuh lootingan setelah mereka melakukan tembakan-tembakan. Pelurunya mungkin cukup menipis dan dia membutuhkan peluru yang dimiliki di tasnya Chua. Betul, tampaknya tim BFD mengambil rumah yang berdekatan kembali dengan tim RRQ ronde 2 kali ini ya. Mulai dia perlakuan juga, tapi kalau kita sekarang juga kedua tim ini bermain dengan sangat cepat ke arah center dengan drop yang mirip juga ya. Mungkin dari kedua tim ini akan clash nantinya ketika circle maksa mereka untuk pindah keluar lagi. Ya, dua tim yang sering bertemu memang di apapun mapnya kalau kita lihat terlebih di Erangel dan juga Sunhawk berdekatan mereka dan kali ini dari seorang Tuyul tidak hanya fokus ke arah pemain-pemain RRQ, dia juga melihat ke bukit yang di dalam bukit tersebut dekat dengan pemain-pemain LVS. Betul, lihat senternya cukup ramai diisi kali ini oleh tim-tim yang sudah bergerak dengan cukup cepat. Tapi di bagian utaranya, di bagian lapangan Yasnaya, Mansion itu kosong melompong. Berarti setengah ke bawah yang ramai, setengah ke atas ya kosong total. Padahal ya itu dia. Padahal kita tahu di area Mansion itu ada sebuah bukit yang bisa dimainin banget, yang di dalam bukit tersebut ada compound-nya. Betul, itu yang bukit tinggi ya? Ya, bukit tinggi Mansion. Compound tinggi. Nah, kita bakal kayak ini, mungkin dengan circle nanti pindah, kita bakal lihat migrasi massal lah ya, daripada tim kali ini bakal langsung pindah ke posisi, tapi tentu, dengan tim-tim yang sudah saling ngelock, ini perlu berwaspada, jangan sampai terlalu open ketika pindah posisi, atau misalkan ya mau rotasi ya harus jaga-jaga mobil, karena rentan banget ditembakin oleh tim-tim lain. Dari jembatan kanan pun ada sebuah pertemuan yang pastinya akan terjadi karena pemain-pemain dari Talent All-Star menunggu pemain AE untuk datang ke jembatan tersebut. Sudah ada setup di area jembatannya, namun kita akan fokus dulu ke arah tim kuning melawan kuning di mana ada Onyx berdekatan dengan Victim. Kali ini Fajar membuka skopnya tadi mencari informasi lanjutan di manakah lawan-lawannya berada di area ini dekat dengan Shelter dan juga Prison. Ini memang Shelter, Mansion, Prison menjadi paket komplit kalau mau melakukan looting di area ini. Betul, emang ada pengen sih, tapi baik lagi, namanya scrapping pasti ada kemungkinan untuk ditabrak seperti BTR tadi ya, dan tentu semua taktik itu ada keunggulan, ada juga kelemahannya yang patut dijaga juga oleh tim-tim yang bertanding. Tapi kita bakal ngintip kali ini ke arah tim Victim dan Magic Force terpantau menggunakan senjata andalannya M16 mulai men-tapping ke arah tim LVS yang kali ini mengambil kembali ya area Shelter. Ya, Shelter diambil oleh LVS dan kita melihat juga Boom yang tadi bermain di area kanan mulai menuju ke tengah dan semuanya memiliki pemikiran yang sama. Semuanya ingin berada di area tengah. Semuanya berada di area center dari circle-nya. Tinggal menunggu kemana circle selanjutnya. Ternyata circle-nya menuju ke arah yang cukup padat, arah yang cukup ramai. Tinggal kita melihat ada Toms yang tertinggal di dekat Rozok. Betul, tapi kita bakal lihat kali ini circle pindah banting ke arah kanan. Dan memang ini circle-circle yang sering muncul di belakangan ini. Circle-circle bantingan. Tebakan gue dari tim BFD bakal putar mungkin ke arah ujung-ujung Mansion dan mungkin akan mengambil deket area Prisonnya atau muter kanan banget ke arah Lipovka. Ya, mungkin itu akan coba dilakukan oleh pemain Bonafide karena mereka sedang menuju ke area tersebut. Box juga sedang bergerak kali ini dekat dengan mereka ada Ikiar dari Boom. Kalau kita melihat Ikiar sendirian saja berada di area compound ini, wah menjadi informan karena ternyata tidak hanya Box yang dekat dengan Ikiar, ada Xavier juga. Betul, ini dari seorang Ikiar, petugas yang berat nih, dia harus bertahan hidup. Depannya ada Box, belakangnya juga ada tim lawan tadi ya, tuh Eagle ya. Dimana bukan Eagle, belakang tadi ada tim lain dari Xavier ya, Dex yang patut diwaspadai juga. Tapi lihat dari tim Box lagi mau keluar, bakal bertemu dengan satu lawan lainnya, tapi di lain sisi bakal ada fight juga dari RRQ dan juga dari Timor, dimana kita bakal lihat demi knock mulai terjadi juga. Debar Jakes nembakin LMG, dapetin satu korban tambahan dan kondisi sekarang dari tim RRQ 2 lawan 1. MG3 yang digunakan oleh seorang Jakes kembali kita melihat kali ini sebuah granat dilakukan ke arah depan dikokan, dilemparkan menuju ke arah compound dari Vadomort. Mencoba untuk melakukan revive terlebih dahulu, mencari momentum juga karena kita tahu kali ini keadaannya Mob sadar nampaknya granat yang on point dan memulangkan semua pemain-pemain dari RRQ Rio. Betul, tampaknya tabrakan terjadi dan sekarang lagi-lagi tim Indonesia ditumbangkan. Dua tim pertama dari tim Indonesia ditumbangkan di awal-awal permainan. Ya, sayang sekali RRQ. Mereka sempat mendapatkan WWCD di hari yang pertama, namun performa mereka belum konsisten sehingga mereka juga masih tertahan di lembar yang kedua. Betul, tertahan di lembar kedua kali ini dan sekarang kita bakal lihat kali ini dari Timor. Setelah bisa dibilang 2 hari ini performa belum naik, sekarang memulai hari ini dengan luar biasa. Game ini dengan luar biasa tepatnya. 7 poin dikantongi di awal-awal dan ini menjadi kesempatan bagi Timor untuk memaksimalkan game kali ini. Ya, mungkin ini adalah titik comeback dari pemain-pemain Morph mendapatkan kepercayaan dirinya kembali dan kita melihat dari area lain. Boom juga sudah melakukan setup di titik tersebut. Dari area ini kita melihat Bonafide bersama dengan Onyx. Berulang kali Bonafide, Onyx
lalu victim sering kali bertemu. Betul, ini sering banget mereka bertemu ya, tapi kita bakal kini tampaknya di area prison sudah mulai diisi juga oleh BFD dan juga oleh tim Onyx dengan circle yang mulai menutup juga. Tentu kita bakal melihat perubahan posisi yang cukup ramai. Ya, kita melihat Blue Zone akan segera menutup kembali menuju ke area yang lain lagi mungkin, namun Nick bersama dengan pemain-pemain Onyx yang lain masih berada di area bukit dari prisonnya. Ini area yang memang sangat-sangat nyaman saat circle menuju ke arah kanan. Banyak cekungan yang bisa dimainkan, banyak juga bebatuan yang bisa dijadikan cover, dan kita melihat nampaknya Genesis Dogma bertemu dengan EVOS. Yes, kita bakal kini juga dari tim EVOS bakal bertemu dengan tim GD. Tapi tunggu, EVOS perlu berhati-hati ya. Tempat mereka cukup terbuka dan bisa ketembak juga dari sisi lain yang sekarang zona pindah ke arah perkayuan. Ini PR banget untuk tim EVOS karena mereka sekarang harus naik ke atas, dan tentu ada tim Boom, ada juga tadi tim Box yang menghalangi mereka. Tapi sebelum bertemu dengan mereka bakal bertemu dengan tim GD. Tapi dulu yang gimana GD langsung nyebrang dengan kendaraannya. UAS knock satu Boom sekali dalam bahaya, tapi laser juga tertembak dan tertumbangkan sementara waktu ini. Ada Wazir yang datang kembali, nampaknya Respect juga tersungkur ke arah tanah, dan kita melihat kembali dari seorang KF bisa mendapatkan satu lagi pemain-pemain dari pemain-pemain Genesis Dogma, dan tersungkur lagi Microboy menjadi pemain terakhir yang masih bisa nembak bersama dengan laser yang low HP-nya. Betul, terutama kali itu bakal dari GD cukup tertumbangkan, tinggal menyisakan satu player mereka. Lagi-lagi clash di antara tim-tim Indonesia di awal permainan, cukup banyak menumbangkan korban kali ini. Ya, kita melihat Genesis Dogma begitu barbar, mereka sangat percaya diri sekali untuk maju ke arah pertahanan dari pemain-pemain EVOS, namun ada sebuah balasan juga dilakukan oleh Microboy, membuat pemain-pemain dari Genesis Dogma Kids dipulangkan seluruhnya ke arah lobby. Betul, lagi-lagi ada clash di antara tim Indonesia dan menumbangkan tim-tim tersebut. Sekarang 13 tim tersisa, 43 yang live, ini baru zona keempat. Ini game bener barbar banget sih. Semua tim hajar-hajaran cari posisi, bener-bener galak banget dari semua tim. Ya, semuanya menginginkan poin demi poin untuk menambah di klasemen totalnya, karena mereka sadar tidak banyak match yang tersisa. Apalagi Bonafide juga sempat mendapatkan momentum saat mereka membuka hari dengan winner-winner chicken dinner E-Rangel. Mereka juga pasti ingin mengulangi hal yang sama di E-Rangel kali ini. Namun dokter dari tim talent All-Star maksud saya akan coba melakukan tembakan juga dengan DP kali 4, sebuah combo yang memang sering digunakan oleh para profesional player. Iya, kita bakal juga dapatkan seorang mid laner bakal coba menggunakan high ground advantage untuk membuka informasi sebanyak-banyaknya. Dan seorang Taka juga mengintip kiri kanan mencari info, tapi memang skilling dia cukup banyak tim yang sudah mulai set up di area perkayuan. Depan ada BFD, ada Boom, ada Onyx, belakang mereka untungnya masih kosong. Itu menjadi keunggulan dari tim TA sekarang. Tapi dengan ada tim Alter Ego yang mulai terpantau di layar kaca kita, tentu ini harus diwaspadai juga oleh tim TA, di mana ada kemungkinan tim-tim lain mengambil lower ground belakang mereka. Ya, talent All-Star dari pemain-pemainnya masih memiliki sebuah compound juga dari One More. Juga kalau kita melihat hanya menunggu saja kemana circle selanjutnya akan bergerak. Ada sebuah tembakan yang dilakukan, ada sebuah open fire, namun Desolate dengan M24-nya mendapatkan satu pemain dari talent All-Star. Betul, kita bakal ditambahkan dari tim TA, perlu berwaspada juga karena sekarang dari tim AE punya chance untuk nge-push ke arah lower groundnya. Tapi tampaknya dari tim AE bermain cukup sabar ya, tidak terburu-buru juga untuk pindah posisi mengingat mereka ada di pojokan zona, dan dengan meta zona sekarang yang sering mental ke pojok-pojokan. Tentu dari tim AE mungkin berharap juga dari zona ke arah mereka, kalau nggak ke arah mereka baru mereka coba untuk terobos pertahanan tim lawan. Ya, kita melihat semua tim tiba-tiba turun temponya, tiba-tiba benar-benar hening. Hanya ada sebuah tembakan-tembakan, pick off, knock terjadi, namun masih ada jarak sehingga bisa di-revive juga. Tidak ada sebuah push 4 lawan 4 yang terjadi di area mid game kita. Betul, kita bakal lihat sekarang juga dari tim Alter Ego Esports. Mereka sedang menjaga area mereka, menunggu zona untuk berpindah. Kali ini akankah memihak ke mereka atau akankah pindah posisi? Sementara semua tim sudah mulai menunggu dan ya mungkin merencanakan sih next step mereka seperti apa, tapi tampaknya sebelum zona bisa berpindah, Audrey tertumbangkan juga kali ini oleh lemparan bom seorang Lamborghini. Bom kedua dilontarkan juga dan upaya meng-end seorang Audrey, tapi belum bisa menemukan targetnya. Ya, Audrey masih tersungkur di sana, tapi maybe seperti biasa smoke-nya cepat sekali untuk menutup vision dari lawan-lawannya. Akan coba melakukan revive mungkin sebagai tim rescue yang dikirimkan. Leftscape menuju ke arah Audrey-nya. Kembali kita melihat Lamborghini pun langsung membuat pergerakan dari Frankie 007 melihat dari arah rumah jamurnya. Akan kita lihat Lamborghini menuju ke arah yang lain, karena kalau kita lihat ternyata justru tidak menuju ke arah pemain-pemain Lifescape. Betul, kita bakal juga dapatkan dari seorang Lamborghini bakal kembali memindahkan fortingannya. Cukup terbuka posisinya tapi
bisa jaga juga angle oleh teman-temannya. Tapi dari Microboy tertangkap juga oleh tim Box yang menyisakan satu player EVOS lagi kali ini. Di lain sisi, dari tim-tim lain tampaknya masih cukup utuh juga, di mana VGM tinggal satu, dari EVOS tinggal satu. Tapi tampaknya pemain terakhir dari tim EVOS bakal berhadapan dengan 3 player dari tim Box Gaming kali ini. Laser pun langsung dipulangkan oleh seorang Caidulan. Nampaknya kali ini EVOS pulang ke arah lobby Box, masih terus menambah pundi-pundi eliminationnya. 6 sementara waktu EVOS sudah mengumpulkan 7 tadi kalau kita lihat. Mod juga sudah mengumpulkan 7 elimination point sementara waktu ini. Betul, kita bakal lihat tampaknya dari tim-tim yang sudah menjaga area perkayuan sekarang harus memperkokoh kembali defense mereka. Karena di sisi belakang sudah ada banyak sekali tim yang ingin menerobos pertahanan mereka. Boom, harus menahan Box Gaming, harus menahan tim-tim lain juga. Dan tentu harus menjaga diri mereka juga agar tidak ke knockout. Kita melihat banyak sekali fight yang terjadi, bahkan Morph pun dipulangkan ke arah lobby dari area ini. Kita melihat Box masih cukup kokoh walaupun memang tersisa satu pemain yaitu Gun akan segera melakukan boosting terlebih dahulu. Blue Zone juga sudah mulai ikut campur karena ternyata seorang Gun dijaga oleh Darli dari One More. Tidak bisa kemana-mana, sudah terkunci posisinya saat Gun keluar. Saat Gun kelihatan pasti langsung akan coba disambut oleh seorang Darli. Betul, kita bakal lihat pergerakan juga dari seorang Darli, tampaknya terkena peluru-peluru panas juga. Sekarang harus menutup kembali angle, tapi Darli belum masuk ke arah zona. Dia tadi memisahkan diri untuk coba menjaga dan coba sweeping pinggiran zonanya. Sekarang dia harus berlari dengan posisi yang cukup open dari tembak-tembakan yang benar saja. Renari menemukan seorang Darli yang tadi mengunci dia, dan sekarang dari tim Alterigo punya sedikit space untuk bergerak kembali. Dan lagi-lagi berdekatan dari Onyx bersama dengan Victim di area ini. Kita juga melihat ada tim lain, namun ternyata tim lain tersebut adalah Xavier. Tapi kalau kita lihat Xavier hanya tinggal menunggu saja fight pecah duluan antara Onyx dan juga Victim. Betul, kita bakal dari Onyx juga masih menjaga posisi mereka dengan smoke yang sudah setup terlebih dahulu, tapi Victim mengambil lower groundnya. Lemparan bom dari seorang Joe Brengki menuju ke arah bagian bawah dan upaya menemukan targetnya, tapi tampaknya belum bisa menumbangkan pemain-pemain dari tim Victim. Onyx dalam bahaya, belakang mereka ada lawan, depan mereka ada lawan, tentu space yang mereka punya udah nggak terlalu baik lagi. Ya, maju kena, mundur kena, karena ternyata Rocky juga mulai bergerak kali ini dengan baginya melakukan gerakan bait nampaknya untuk memancing pemain-pemain Onyx agar keluar dari dalam smoke-nya, namun tidak terpancing kali ini. Justru tertabrak satu pemain yaitu Nick oleh pergerakan yang dibangun oleh Rocky. Kembali kita melihat Rocky datang di dalam sebuah smoke, dapat tembakan juga dengan UMP-nya mencari pemain-pemain dari tim Onyx. Satu tersubur di sana, akan coba mencari yang kedua, namun dari sisi lain ternyata Miseri pun tersubur ke arah tanah. Ada sebuah granat dari sisi lain yang menumbangkan pemain Victim, menumbangkan juga pemain dari Onyx, dan Victim dipulangkan seluruhnya ke arah lobby. Betul, tampaknya DX mengambil keuntungan terbesar dari fight yang sedang terjadi dan mengambil langsung kill demi kill dari tim Victim juga dari tim Onyx. Onyx dalam kondisi balok blur pun langsung dilempari molotov, dilempari nyotil, tidak coba dihabiskan juga oleh tim DX. Tapi lain sisi bakal lihat di arah tengah perkayuan, LVS bakal bertemu dengan tim Boom, di mana satu orang di knockdown, maybe maju ke depan, dapatin kill lagi tapi belum bisa menuntaskan. Oh, akhirnya menuntaskan tim Boom dan sekarang mendapatkan total 6 kill di awal-awal zona OTW 7. Ya, Xavier nampaknya menggunakan strategi Divide et Impera. Nampaknya Xavier tadi membuat Onyx dan juga Victim mengadu domba mereka, namun mengambil keuntungan. Tapi kita melihat ternyata Onyx masih menyisakan satu pemain yaitu Ravi. Dari sisi lain Xavier juga akan coba fokus ke arah pemain-pemain dari Live Camp yang juga tadi berhadapan dengan Boom. Onyx dipulangkan. Xavier benar-benar luar biasa, mereka nyayur di area ini. 7 elimination sudah dikumpulkan. Betul, tapi kita bakal lihat juga lemparan Molly ke arah tim LVS menumbangkan mereka dan memulangkan tim LVS di posisi ke-7. 6 tim tersisa, 17 yang masih live kali ini dari tim Indonesia. Masih ada Alterigo dan juga masih ada Bonafide. 10 elimination dikumpulkan oleh Xavier, tidak sampai 10 menit kalau kita lihat mendapatkan 10 elimination di titik yang sama. Sangat luar biasa apa yang ditunjukkan oleh pemain-pemain Xavier. Namun kalau kita lihat dari area lain, pemain dari AE akan segera melakukan revive juga karena ada 2 yang tersungkur dekat dengan mereka, ada Talon All-Star. Betul, kita bakal lihat juga kita bakal lihat tim TA masih menjaga posisi mereka, tapi Hazelnuts dipulangkan ke arah lobby menyisakan 2 player dari tim Alterigo. BFD dan dari tadi sudah bermain dengan cukup cepat, kali ini bakal bermain lebih pasif, menunggu momennya untuk keluar dari pertahanan mereka. Masih utuh dengan 4 player mereka juga. Ya, TA, Talon All-Star bergerak mereka, berkaitan dengan Xavier, berkaitan juga dengan V-Gaming tadi. Kalau kita lihat dari mapnya, semua tim benar-benar berada di area yang sama, berada di area perkayuan, tinggal menunggu siapa yang bisa memanfaatkan area ini dengan sebaik mungkin, karena banyak obstacle yang bisa dimanfaatkan. Iya, kita bakal lihat juga tampaknya dari seorang mid laner masih menjaga area mereka, tapi Nox tertangkap oleh tim TA dan menumbangkan satu playernya kali ini. BFD dalam posisi yang cukup terjepit karena kiri, karena ada lawan yang terus mengincar mereka kali ini.
dari V Gaming ternyata berada di dalam sebuah kendaraan, gak ketahuan oleh TA dan akhirnya pun ketahuan karena tadi saya melihat dulu, ini kayaknya beda tim, ternyata benar beda tim, di dalam kendaraan gak ketahuan dan beberapa kali hal tersebut terjadi ternyata. Betul, kita bakal lihat Ken juga dari tim Talent All Star masih menjaga area mereka, masih coba untuk membuka vision lebih jauh lagi. BFD masih utuh dengan 4 player mereka, AE3, DX3 dan juga TA ada 4, tapi TA dengan keunggulan compound, kurasa ini tim yang paling unggul sementara waktu ini sih, dengan jumlah anggota lengkap, dengan posisi yang begitu enak, split keempat yang berbeda, punya rumah jamur, punya rumah juga, punya lower ground, sekarang dengan nyayur ke arah tim-tim lain. Sedangkan BFD mau nggak mau harus menerobos pertahanan dari tim DX masuk ke arah zona. Ya inilah yang saya katakan tadi, tinggal menunggu siapakah tim yang bisa memanfaatkan obstacle yang berada di area ini karena banyak sekali gundukan yang ada di sini, banyak juga ada sebuah perkayuan yang bisa dimanfaatkan, banyak batu juga yang bisa dimanfaatkan, dan itu yang sedang dilakukan oleh pemain-pemain dari Talent All Star berkaitan dengan alter ego berada di area tersebut yang bahkan juga dilakukan. Ada sebuah bakaran yang akan coba dilempar dan dilempar ke arah depan membakar pemain-pemain dari alter ego namun belum berhasil memberikan damage yang berarti. Percobaan yang kedua juga dilakukan, ternyata ada sebuah bakaran yang membuat satu pemain tadi tersungkur ke arah tanah kalau kita lihat dari Taka, terus memberikan pressure ke arah alter ego namun dari sisi lain Talent All Star benar-benar fokus ke arah AE. Betul, kita bakal lihat juga pergerakan dari tim TA pelan-pelan mulai maju menguasai area mereka, tidak membiarkan tim-tim lawan bergerak ke arah depan, tapi lemparan bom mengenai terhadap tim DX kali ini, dan sekarang DX dalam bahaya karena juga dihujani bom oleh tim alter ego. Dari DX tersisa satu yang terakhir memaksimalkan keadaan ini untuk bisa menyelamatkan, namun tidak bisa menyelamatkan rekannya karena Xavier pun dipulangkan ke arah lobby. Tersisa 3 tim, 2 dari Indonesia, 1 dari Vietnam. Betul, lemparan bom terus dihujani ke arah tim TA oleh tim alter ego, tapi BFD bener-bener bonyok banget, ditekan di bawah lower ground, tidak dibiarkan bergerak dengan bebas, dan TA terlalu enak tempat mereka, punya rumah, punya lower ground, tindakan zona ke arah mereka. Ini udah benar-benar formula WWJD sih tim TA, kecuali mereka knockout oleh player-player dari BFD juga dari tim alter ego. Ternyata Renalre berhasil mendapatkan satu momentum untuk membuat pemain-pemain TA tersungkur ke arah tanah. Ada revive yang harus dilakukan juga, itu membuat TA hanya bermain dengan 2 pemain sementara waktu karena satu sedang fokus untuk melakukan revive, dan kita melihat 2 pemain tersebut akan menahan pergerakan dari pemain-pemain alter ego ini juga membuat harusnya Bonafide bisa sedikit bergerak. Ada sebuah knock yang juga didapatkan kembali, 2 pemain dari TA sudah dipulangkan ke arah lobby karena satu sedang berdiri di sana, sulit untuk di revive juga. Spray juga kembali dilakukan kali ini, Super Una menuju ke arah pertahanan dari TA. Betul, tapi kayaknya bakal dari TA tinggal menyisakan 2 player mereka lagi. Alter ego berhasil menemukan tim TA yang tadinya punya advantage posisi yang enak banget. Sekarang kondisi 3 lawan 2, 2 lawan 2 tepatnya, tapi dari tim BFD bisa keluar juga dari pertahanan atau masih bisa bertahan karena mereka nampaknya belum terlalu terlihat ya di sisi kiri kita. Tapi dari tim alter ego terus menghujani bom ke arah depan juga, mendapatkan 1 player dari TA lagi. BFD masih ada 2 player mereka dan bisa join the fight, tapi tampaknya TA dipulangkan ke arah lobby menyisakan 2 tim Indonesia. TA terjepit mereka saat mereka maju menuju ke arah pertahanan dari AE. Ternyata Bonafide memiliki angle shoot yang cukup free menuju ke arah Talent All Star, membuat Talent All Star kocar kacir di sana. Ucup datang kali ini bersama dengan Tuyul, 2 pemain tersisa dari Bonafide berhadapan dengan 3 pemain dari AE. Betul, kita bakal kini 3 lawan 2 kondisinya dari 2 tim Indonesia. Lemparan bom tidak merupakan lawannya, tapi dari Super Una coba tunggu flank ke arah sisi kiri, di mana dari Tuyul dan juga dari Ucup cukup terbuka. Di lain sisi Renare tertumbangkan, misalkan 2 player dari tim alter ego. Close quarter combat terjadi, lompat tembak Potato belum menemukan target, tapi Potato ditumbangkan, dan winner chicken dinner kembali untuk tim Bonafide kali ini. Bonafide dengan 4 elimination point mereka berhasil mendapatkan